Jumat Tayang kedua yang akan dibawakan oleh sahabat Sofiullah. Kepadanya saya persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Pak Rayon dan juga para pengurus semuanya, jajaran semuanya yang bisa hadir. Selamat sore. Semoga kita semua diberikan selalu senantiasa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum ngaji seperti biasa kita hadrohkan, khususkan dulu kepada mu'alif kitab Wasiatul Mustafa Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni dan juga Kanjeng ya, terus Sayyidina Ali yang menerima wasiat selaku penerima wasiat, kemudian kita semua yang sedang mengkaji kitab Wasiatul Mustafa, guru kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului, dan keluarga kita semuanya jami'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman linaini ridallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairihi. Niat ingsun golek ilmu krana ridho Allah lan ngilangi bodho lan bodhone wong liya. Wali ihya idini wali syukrun nikmati biniatin sotikotin ma'atawakuli. Dan kanggo belo agama lan nyukuri akal kanthi niatan kang lurus serta tawakal. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi bidarani amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai yang kalau bawa kitab ini halaman 121 paling bawah. Nah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali walil mu'minina, utawi tanda-tandanya orang mukmin. Salasun alamatin itu ada 3 tanda-tandanya, 3 alamatnya. Pertama, apa yubadi'u fi ta'atillah, suci iku taat pada Allah. Artinya taat ya mentaati segala perintah Gusti Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah. Apa saja yang diperintahkan? Banyak sekali. Apa saja yang dilarang? Banyak sekali. Contohnya yang dilarang, menjauhi khamr, menjauhi zina. Bukan berarti menjauhi terus hanya menjauhi tok, tapi boleh melakukan, bukan. Wong menjauhi saja tidak boleh, apalagi melakukan. Terus wajastamnibul muharimah lan ngedohi ing pira-pira larangane. Jadi pertama apa yang ditanya tanda orang mukmin tadi, pertama apa? Pertama itu taat kepada Allah, kedua menjauhi larangannya, ketiga wa yuhsinul ila man sa'a ilahi, dan berbuat baik kepada seseorang yang berbuat jelek kepada dia. Jadi tanda orang mukmin itu ada 3. Pertama, taat kepada Allah. Kedua, menjauhi larangan Allah. Ketiga, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek.
Yang eh, kedua sama yang ketiga susah. Yang pertama taat kepada Allah. Oke lah, taat anggap lebih mudah dibanding yang menjauhi larangan. Karena yang dilarang banyak sekali. Contoh ghibah, ngerasani kancane itu dilarang, tapi kita sering melakukan itu. Oh, enak sih. Ya. Nah, taat menjalankan perintah misalnya apa? Sholat, kayak kita sudah sholat, paling enggak telat cedek rapopo. Zakat ya, setiap bulan setiap apa? Syawal, Idul Fitri kayak kita zakat. Puasa, dan puasa yo, insya Allah kita puasa. Apalah haji. Nah, misal kita mampu, ya insya Allah kita haji. Tapi yang menjadi larangan ini lebih susah dibanding taat. Jadi larangan apa misalnya? Ya banyak larangannya. Nah, yang ketiga ini yang paling susah. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Ini sangat susah. Tapi bisa kita upayakan. Karena ya ini ajaran harus kita upayakan. Sedikit kita. Nah, kebanyakan malah air susu dibalas air tuba. Jadi ada orang berbuat baik kepada kita, malah kita berbuat jelek kepadanya. Nah, itu biasa malah seperti itu. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Ya alihi alih walis sahi dan salasun alamatin itu ada 3 tanda-tanda. Ada 3 tanda-tanda. Lumo itu sering memberi. Nah, kalau masuk ke situ, berarti kita termasuk orang lemah. Apa? Alfu indal makok dari pertama itu ngapura indal maktari ing dalem nalikane kuwasa. Jadi ketika jenengan misalnya di apa di jahili adikmu. Nah, itu kan sampean atau jenengan itu kuasa untuk membalasnya atau wong adik kan. Jadi kita apa ya masih dalam apa ya relasi kita lah. Jadi masih dalam bawah kita. Jadi kita kuasa. Tapi kok kita memaafkan, nah itu, nah kita termasuk tadi orang yang lemah. Misalnya jabatan kita lebih tinggi kepada si A misalnya. Gitu. Nah, si anggota ini berbuat salah kepada kita. Nah, kita memaafkan itu kalau dalam ya atasan kita atau bos kita atau kita sebagai bos misalnya. Nah, karyawan kita ada yang melakukan kesalahan. Kita kuasa untuk memecat dia, untuk memarahi dia. Tapi kita lebih memaafkan. Nah, itu ya. Kita. Tanda kedua, wa ikhraju zakati dan mengeluarkan zakat. Jenengan setiap bulan, setiap Syawal, Idul Fitri kok mengeluarkan zakat berarti termasuk orang luman. Itu zakat wajib. Ada yang zakat zakat ada harta. Zakat ini misal jenengan apalah punya bapak jenengan atau jenengan sendiri punya lahan tanah yang besar. Pari misalnya padi 10 hektar misalnya. Nah, itu 10 hektar setiap tahun pasti melebihi satu nisab. Satu nisab itu sekitar 70 jutaan. Jadi dalam 1 tahun lebih dari 1 tahun apa sawah jenengan itu melebihi 70 juta 70 juta hasilnya itu lebih. Nah, itu 70 juta itu sisa dari kelebihan itu. Misalnya sudah buat makan, terus buat keperluan sehari-hari dan yang lain lah. Itu 70 juta itu sisanya itu kok dalam 1 tahun kok sisa itu lah berarti jenengan wajib kena zakat. Berapa zakatnya? 10% dari 70 juta itu.
Nah, tepatnya nanti di NU online itu aplikasi ada hitung-hitungannya. Penak tinggal ngitung. Zakat juga misalnya kerja dengan gajinya sebulan misalnya 10 juta. 10 juta nek bulan setahun kan berarti 120. Nah, itu kan berarti sudah melebihi zakat mau tadi 70 juta tadi. Nah, 100 itu mau juga sudah digunakan kebutuhan sehari-hari. Buat apa, beli apa, nafkah, siapa. Nah, terus sisanya kok masih sisa 70 juta tadi, masih lebih satu nisab, berarti jenengan wajib zakat. Zakat bekerja itu sekitar 2,5%. Jadi 70 juta dari 2,5% dari 70 juta berapa itu wajib dizakatkan. Terus yang ketiga orang lemah itu wahubus sodakoh dan senang sodakoh, demen sodakoh. Baik siri ataupun diperlihatkan. Ada orang loman itu pertama apa? Memaafkan ketika dia kuasa, terus mengeluarkan zakat ketika sodakoh, demen sodakoh, senang sodakoh. Ada itu gerakan sedekah subuh itu kan bagus itu. Setiap subuh sedekah 1.000, 2.000, 1.000, nanti sebulan dapat berapa, terus di store di masjid misalnya, atau di fakir miskin, di orang-orang sepuh kaum apa, atau yang membutuhkan. Ya ini itu tanda-tanda orang halim. Risiko bisa dikatakan sadar, tapi sadar yang lebih apa? Jenengan jadi mau seperti memaafkan ketika dia berkuasa, itu haris halim. Jadi nek sadar misalnya mendapat cobaan terus sadar, itu sadar. Tapi nek halim itu jenengan dicaci maki, jenengan dizolimi tapi sadar. Nah itu jenengan halim, haris jenengan. Salah satu tandanya ada 3. Yasilu suiciku nopung sapa halim. Nopung itu apa? Nepung itu apa ya? Apa jenenge? Nek senar putus disambung nyambung nepung. Disambung. Koto ahu ing wong kang mutus sapa man ing halim ki mau. Jadi ketika ada seseorang yang memutus hubungan silaturahim dan jenengan itu orang halim. Jenengan tetangga atau keluarga atau sahabat misalnya. Nah, harusnya jenengan secara manusia umumnya lah itu mesti mesu, tapi jenengan lebih memaafkan, terus menyambung silaturahim itu berarti jenengan termasuk orang halim, orang aris. Wayut ani lan aweh sopo halim man ing wong haromau kang nyegah sopo man ing halim. Memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi dia. Misalnya dengan tetangganan dengan orang ya, jenengan seringnya tetangga jenengan, tapi jenengan tetangganya jenengan orang maringi atau balas misalnya lagi duit apa terus ngasihkan itu tidak pernah. Nah tapi jenengan tetap ngasih terus, surah peduli dikasih atau tidak, yang penting tujuannya jenengan yang ngasih mau sesuatu pada tetangga. Jadi mengasih sesuatu kepada orang yang tidak pernah mengasih sesuatu. Terus wayafu lan ngapura sapa alim amman saking wong dolamahu kang
nganiaya sapa man ing alim. Jadi memaafkan orang yang berbuat zalim kepada si Halim tadi ini. Jadi Halim itu derajatnya lebih tinggi dibanding sabar. Pertama apa tadi? Menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Kedua, mengasih sesuatu kepada orang yang tidak pernah mengasihi. Ketiga, memaafkan kepada seseorang yang berbuat zalim kepadanya. Ya ali wali soburi iku tetap kedua wong kang sabar salasun iku ana telu apa alamatin pira-pira pepangari tanda-tandanya. Di tanda-tanda orang sabar juga ada 3. Sobru sepisan sabar ala taati ing atas taat kepada Allah, ala taatilah ing atas taat kepada Allah. Wasobru lan sabar ala musibati ing atase musibah. Wasobru lan sabar ala qada iki. Hajati ing atase qada ketetapane Gusti Allah. Jadi sabar ada 3. Pertama sabar kepada taat Gusti Allah, menjalankan perintah Gusti Allah dan yang lain. Kedua, sabar mendapat musibah. Jadi ketika jangan mendapat musibah, sabar. Apa saja musibah? Misalnya kehilangan, misalnya musibah, misalnya ada salah satu keluarga yang meninggal misalnya. Nah itu juga musibah. Nah, ketika jenengan mendapat musibah itu, jenengan sabar. Itu ya termasuk orang sabar. Yang ketiga, sabar ketika terhadap ketentuan Gusti Allah. Misalnya jenengan ditakdir sebagai laki-laki, jenengan ditakdir sebagai berwajah kurang good looking atau hitam atau rambutnya keriting, terus kuru. Ini ketetapan Gusti Allah, kita tetap sabar, kudu sabar. Apa ketetapan nih takdir? Ditakdir kuliah ning UNES itu kan kudu sabar. Kuliah ning UNES kan kudu sabar. Misalnya ditakdir ke apa? Mendapat orang ya kurang mampu misalnya, kudu sabar. Itu ketetapan Gusti Allah. Misalnya apa? Semuanya lah pokoknya yang kode ilah ta'ala itu kita harus sabar, tidak boleh protes. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat terakhir dari pasal kahanan. Alamat khair. Ya ali wali taibi kete ikut tetap kete wong kang taubat salah su iku ana 3. Apa alamatin tanda-tanda orang taubat, berbuat taubat itu ada 3. Sering tak katakan taubat itu perintah Gusti Allah. Nah, ketika jenengan disuruh taubat, ketika berbuat salah, itu kan seharusnya taubat. Nah, itu perintah Gusti Allah. Melakukan dosa 2 kali. Pertama berdosa itu sendiri, misalnya dengan berbohong. Itu berbohong kan dosa. Nah, dengan dosa dari berbohong itu tidak melakukan tobat karena berbohong. Itu dosa 2 kali. Ijtinabu harami. Sijiku ngedoi wal hirsu ala tolabi lan demen ala tolabi yang tase golek ilmu ing ilmu. Jadi pertama itu menjauhi sesuatu yang haram, apapun yang diharamkan itu, baik makanan haram atau perbuatan haram dan yang lain. Wal hirsu ala tolabi lan senang golek ilmu. Nah ini jenengan senang golek ilmu itu kan wajib ya, wajib bagi kita seorang muslim atau muslimah ya. Berarti kita harus senang. Misalnya apapun ngaji, kuliah kita harus senang. Kok kuliah kok malah males-malesan itu ya. Berarti orang demen ilmu, berarti orang termasuk orang taubat.
kudu seneng golek ilmu apapun. Kemarin tak sampaikan, ilmu itu ada dua kategori. Menurut Imam Al-Ghazali ya, ada dua kategori, yaitu ilmu din, ilmu agama, atau dan ilmu kahanan, atau ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Berkaitan tentang agama. Nah, kifayah apa ya? Sing sesuatu yang tidak ada dipelajari orang muslim, berarti orang muslim itu dosa semua. Apa misalnya ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu ngurus jenayah atau semuanya. Nah, kita harus salah satu muslim harus itu mempelajari ilmu itu. Wala yaudulan ora bali sapa taib atau orang tobat lidan bi maring dosa. Kama kaya oleh ora bali, kama la yaudu kaya ora bali al halibu apa wan lidur'i maring susu. Oh, jadi tanda-tanda orang tobat ada tiga. Sesuatu yang haram. Kedua, senang mencari ilmu. Ketiga, orang beleni dosa sing dilakoni meneh. Seperti halibul lidur'i, puan maring susu, atau apa, nasi sudah menjadi bubur. Nah, sudah di bubur ora bakal sudah di nasi ya, kayak ngono. Seperti kita tidak melakukan dosa kembali, seperti nasi sudah menjadi bubur. Nah, jadi bubur itu surai kembali ke nasi meneh. Nah, itu kalau jenengan bisa seperti itu, berarti jenengan termasuk orang yang tahu. Manusia itu apa jenenge? Tobat sambel. Jadi ngerti sambel pedes tapi kok ije pengen nyok terus ya. Misalnya lagi ngerujak kayak. Tobat apa jenenge? Ya tobat sambel. Jadi misalnya ngakon dosa. Tobat. Tapi sesuk kepengen meneh, nglakoni meneh terus tobat meneh. Ya. Ilmu tasawuf ya seperti itu, apa? Menyepelekan malahan. Tapi itu lebih baik dibanding ora tobat sama sekali. Jenenge manusia kan apa? Hatine itu bolak-balik. Asale ora nek wis pas tobat ya ora pengen nglakoni meneh. Pengen meneh kan itu jenenge manusia. Sabit qalbi ala dinik. Di pasal baru. Faslun utangi pilah pasal fi alamati syirki. Dalam alamati syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Qala alaihi salatu wassalam ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad kafir iku tetep kedhe wong kang kafir salah suniku ana telu alamat tetengeri. Syakku suci ku mamang bilahi ing dalem wujude Allah. Dan sengit fi ibadatihi ing dalem ibadah maring Allah. Wal ghafalatu lan lali antaatillah saking taat kepada Allah. Jadi, tanda-tanda orang tiga. Pertama, mamang kepada keadaannya Allah. Jadi, Allah itu wujud. Ada. Gusti Allah itu ono to. Kok ya ini aku ndonga kok ora kabulke. Apa iya toh Gusti Allah itu ada? Kok hidupku seperti ini? Susah kayak gini ya. Itu sering tersakiti lah, atau yang lain lah. Itu seorang kafir. Yang kedua, ibadah karo Gusti Allah. Nek kon ibadah iku ora seneng.
Nek cilik biasane ngono ya, dikon salatku nesu malah nganyel. Kon tangi misale subuh ibadah. Tapi ya cilik urung paham ya. Nah, kita sudah dewasa, sudah bisa membedakan itu harus senang merasa sengit atau tidak suka lali kepada taat kepada Allah. Jadi lali, kon taatku lali. Lali yo nglali. Nglali ku sengaja dilaleke. Misalnya wajah sholat engko itu tanda-tanda orang kafir. Ya ali ikut tetap kudu wong kang munafik salasun alamatin. Ada 3 tanda-tandanya. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3 di hadis yang biasanya terkenal. Idza hadasa kadzaba, ketika berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji mengkhianati. Wa idza tumina khona, dan ketika dipercaya belenjani. Wala tanfa sapa munafik mau idotun apa itu ture. Jadi, orang munafik itu ada 3. Orang munafik itu malah lebih berbahaya nih ketimbang orang kafir. Kanjeng Nabi ku lebih wedi atau lebih susah hatine ndelok umat munafik daripada kafir. Jadi lebih susah ndelok wong munafik timbang wong kafir. Karena wong munafik itu bahaya sekali. Kanjeng Nabi sahabat itu salah satu, kalau tidak salah itu siapa ya? Yang dipercaya di Nabi untuk menjaga rahasia atau mengetahui siapa-siapa saja sahabat yang munafik. Jadi tahu perso siapa-siapa saja sahabatnya yang munafik itu perso. Nah, ada salah satu sahabat yang dikasih tahu. Itu kalau tidak salah asmanya itu Huzaifah gitu. Bisa dicek namanya. Saya lupa namanya. Nah, sahabat ini memang benar-benar karena sudah dipercaya itu setelah Kanjeng Nabi wafat situ, terus diganti Abu Bakar Siddiq juga situ, terus ganti Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini penasaran karena beliau sebagai khalifah ditanya, wahai sahabatku, bisa menceritakan orang mukmin yang munafik ini. Dia tidak mau. Sahabatnya ini tadi Hudzaifah ini orang yang sangat dipercaya. Terus mohon maaf Amirul Mukminin ya tadi sahabat Umar bin Khattab. Ini amanah dari Rasulullah. Saya tidak bisa menyebutkan. Ya, terus karena itu rahasianya Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar wis ora iso takon meneh, isone mau takon. Apakah saya termasuk yang disebutkan Rasulullah? Nah, si Hudzaifah ini tidak. Jadi kan orang masuk orang sebagai orang munafik karena sahabat-sahabat itu sangat takut kalau dianggap orang munafik. Itu tanda-tanda orang munafik pertama ada 3. Pertama itu ketika berbicara bohong dan kita berjanji nulayani, mengkhianati. Nah, ketika dipercaya malah belenjani. Dipercaya malah belenjani. Dikai amanah. Jadi apa misalnya titipi barang apa, kok malah misal. Nah, aku ngaji kepada itu siapa? Kiai Mustamar itu, contoh itu di sahabat. Jadi kon jogo kon nganterke jogo sapa jenenge
ada dua sahabat laki-laki dan laki-laki dua. Ya, terus si laki-laki ini demen kepada seorang cewek, santri lah, santri. Nah, karena si ini kan rasa sayang ini akhirnya nitip salam atau nitip kancane sing wani. Nah, tapi setelah disampaikan ke salam itu kok si ini malah orang menyampaikan salam dari si Anu tadi malah kok mengungkapkan rasa, misalnya ada dua sahabat si A karo si B, ya si A ini demen karo si C ini cewek, si A ini uh, si B ini meminta tolong si A untuk menyampaikan pada si C. Nah, si A ini setelah datang kepada si C kok tidak menyampaikan salamnya tadi atau amanahnya si B tadi, kok malah mengumpulkan rasa cintanya sendiri. Nah, terus akhirnya si A menikah. Si B ini kan sakit hati, kasihan toh. Nah, ini salah satu tidak aman. Yang mencontohkan Kiai Mustamar. Terus dan mau idahnya atau orang memanfaatkan ya percuma. Aku pun wedi. Aku termasuk orang munafik. Saya sendiri apa gini apa istilahnya apa ya? Ya menyampaikan nasihat Kanjeng Nabi ini. Nah ini tapi misalnya saya sendiri seorang munafik itu berarti percuma, orang manfaat mau idahku. Ya semoga kita semua terhindar dari orang munafik atau golongan orang munafik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena aku ya karena saya dengan surat al-Mustaqim. Tambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya alih walil murai. Itu tetap kedua wong kang riya, wong kang sombong, riya, pamer. Salasu alamatin iku tiga tanda-tanda. Yutimu nyempurnaake sapa murai wa'ahu ing ruku' murai. Mulai ma'anasi ketika ada atau bersama orang-orang. Jadi ada orang riya itu ada tiga. Ada rukuk dan itu di APP, di fasih-fasih atau misalnya yang sing biasa terjadi kuning pondok ya, di santri lanang mbek santri wedok biasanya sholat jamaah di masjid ya. Terus si kang santri ini ada yang disukai di salah satu, dia tahu salah satu santriwati itu ikut jamaah di masjid itu. Kang santri ini karena binti anggap suara bacaannya fasih oleh santriwati yang disukai, bacaannya di wapi-wapi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatihah di fasih-fasih. Nah itu riya. Yang biasa terjadi ngono sih. Atau lagi apa misalnya dengan kono calon mertuaku terus bacaannya di fasih-fasih. Itu juga riya ini. Terus wayang kusulan apa ini? Ngurangi ida sholat ketika sholat sopo murai tadi wong kang riya wahdahu hale dini. Jadi tapi ketika sholat sendiri itu malah dicepat-cepat kayak biasa. Tapi nak pas ada orang banyak itu disempurna-sempurna kayak. Wayang sutu ora wayang sutulan apa ya?
Oh, wayang sutulan terengginas. Terengginas iku terengginas kok. Ada yang tahu arti terengginas? Lil mar'i krana wong kang suci. Alladzi yusni ngalam sapa murung alahi ing atase wong kang riya tadi maroi. Wayat kurulan eling sapa maroi Allah ing Gusti Allah fil khola ing dalem tengah sepi wal malailan kumpulane wong kang akeh. Jadi terginas itu kalau tidak salah itu semangat zikir timbang atau misalnya kayak zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah di semangat kayak terginas nek pas ono wong akeh tapi nek pas sepi dicepet-cepet kayak niku tondo orang ria. Jadi intinya ketika dia ngamal suatu kebaikan itu ketika ada orang banyak itu di pamer-pamer. Tapi nek pas ono itu rasa-rasa arasa-rasa. Nah, itu ada orang ria. Jenengan termasuk orang atau saya juga mungkin termasuk. Tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya ali ali wanil ahmaqi iku ketu tetep wong kang kumprung iku apa? Kumprung iku mungkin bahasa Semarangnya enggak ada ya. Nah, tiga ketengeri pada orang kumprung, orang gaplei, orang apa ya? Ya cara Semarang yang gaplei. Tahawunu dalam pira-pira fardune Gusti Allah. Terus wakasratul kalami lan kakean omongan atau bahasa kasarane ya kakean cocot. Fi ghairi dzikrillahi ing dalem liyane zikir kepada Gusti Allah. Wa ta'nulan nacat billahi ing dalem Allah. Atau agama Gusti Allah itu tanda-tanda orang kumprung, orang gaplei. Itu ada tiga. Pertama itu meremehkan fardune Gusti Allah, meremehkan sholat, meremehkan zakat dan yang lain. Yang kedua kakean omong. Ya nek jadi pembicara ya mesti ngomong ya. Ngomong sebarang-barang serak penting itu kakean ngomong. Selain kakean bicara selain gori dikrilah selain dikir kepada Allah. Allah mengingatkan kita kepada Allah berarti saya tidak termasuk kasratul kalam. Filah lan nacat agamane Gusti Allah. Jadi, ya nacat Gusti. Sekarang mungkin itu menistakan agama. Penista agama. Simbol-simbol agama. Kalau kita tidak mau agama kita dinistakan, berarti kita jangan menistakan agama orang lain. Itu kuncinya. Oke, itu saja. Apabila ada pertanyaan, monggo kita kembalikan ke Mas Fahri. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung on mic atau bisa lewat chat ya. Monggo sahabat Dilina, sahabat Rifki, sahabat Bella, sahabat Sufyan, sahabat Nabila atau sahabat Diana, monggo. Sekali-kali ada yang tanya, biar ada. Nah, orang ditakonnya aku rak mikir kok.
Monggo, nggak ada. Kalau tidak ada ya Mungkin tidak ada yang mau bertanya, Mas. oke. Oh, tidak. Semoga apa yang tulis ya sampaikan yo bermanfaat ya. Karena saya ngomong yo pakai panduan kitab, tidak bisa apa ngomong cara apa ya. Ya pokoknya lebih baik ada panduannya timbang ngomong lampuran gitu. Semoga kita selalu senantiasa diberikan istiqomah dalam mengaji. Berhalangan untuk mengisi ya nanti bisa tak mintakan wakilnya atau Mas Fahri sendiri mau mengisi ya silakan. Atau nanti ada yang pengen menggantikan ya silahkan. Jadi tidak selama kudu saya, nanti bisa yang lain. Tapi selagi saya bisa yang insya Allah saya katakan. Ya, nanti syukur-syukur ketika hataman nanti kita bisa ya peran kecil-kecilan lah apalah ya, bisa oh iya selamat tahun baru 2022 semoga di 2022 ini kita lebih baik harus itu kemarin dan juga buat terkhusus ini biasanya ketika mengganti tahun itu karena belum bisa move on dari tahun sebelumnya itu ini sudah tahun baru sudah berganti tahun. Oke, semoga kita selalu diberikan kebaikan kalau setiap harinya. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Seperti biasa kita tutup dengan sholawatibul qulub, wasilah dengan sholawat itu agar kita semua diberikan kesehatan dan juga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fi qulubi Nuril absari wa ala ali wa sallim Allahumma sayyidi bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim khamsatun fiha harul waba'il Fatimah Fatimah Ilhamsatun udfi biha harun Fatimah Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma
Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat-sahabati yang telah bergabung pada Cici Madraka sore hari ini. Saya selaku moderator pamit, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.